Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in ba'du. Sebelum saya lanjutkan, kayak saya nggak enak nih mau berdiri sini ketinggian nih ya mimbar ya. Sayanya kalau besar, kalau Ustaz Hari mungkin terlihat ya. Ala kulli hal, alhamdulillah harus senantiasa saya ucapkan, karena itu bukti bahwasannya saya masih diberikan keimanan. Karena kalau sudah ada kalimat tahmid dari lisan ini, imanan itu sudah mulai berkurang. Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semestinya kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan memperbaiki diri di bulan Ramadan ini. Sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi kita. Di masa pandemi ini Allah SWT memberikan kita kesempatan untuk berkumpul bersama dalam masjid. Ketika kita membaca salah satu ayat dari Allah SWT, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu adalah sebaik-baiknya umat. Para mufassir menafsirkan ini adalah para sahabat, ya. Tetapi Nabi terakhir kan adalah Nabi Muhammad, dan kita adalah umatnya Nabi Muhammad, dan kita adalah umat terakhir, dan tumnya ini pun termasuk pada kita. Berarti kita adalah bagian dari khair ummah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ingin menetapkan status khair ummah ini kepada kita semua dengan salah satu caranya adalah puasa. Puasa itu artinya al-imsak. Imsak artinya apa? Menahan diri. Banyak kemenangan bukan karena jago serang. Ya. Itali mainnya jarang nyerang. Dia bertahan terus, kalau menang 1 paling 2, betul? Ya. Yang lain Brazil nyerang dulu, menang 7-6. Begitu lawan Itali, ya, karena jago bertahan. Tidak sedikit Allah berikan kemenangan kepada orang-orang yang jago bertahan. Karenanya pelajaran berpuasa ini adalah bagaimana kita memiliki daya tahan yang kuat. Ya. Berapa lama daya tahan kita duduk untuk tilawatil Quran? Berapa lama daya tahan kita belajar Quran? Ya. Begitu nggak mampu menghafal, begitu nggak mampu, kira-kira masih bisa bertahan nggak untuk berada di dalamnya? Karena sesungguhnya kemenangan itu Allah berikan bukan pada saat kita bisa. Saya senantiasa menceritakan itu, murid-murid itu, jadi ketika ada seorang bapak itu, sekarang almarhum, orang duta itu, gak apa saya ceritakan kembali. Belajar awalnya dengan semangat, sehat saat itu. Kemudian dia cuti, tidak lama terdengar sakit. Ketika sakit itu tangannya tremor begini ya. Datang masih belajar. Terus kemudian dia merasa nggak progres, udahan. Terus datang saya sambil begini. Saat saya cuti dulu ya, kenapa Pak? Saya lagi sakit. Ya sudah. Besoknya daftar lagi. Setelah berapa semester pun daftar lagi. Tapi kondisi tubuhnya sudah bisa, tapi agak miring. Nggak ada getaran, miring begini. Terus ketika belajar
nasibnya sama, no progress, kayaknya nggak bisa fasih katanya. Terus saya sampaikan, Pak, kalau bapak mau udahan, terus ngapain di rumah? Tahu nggak Pak, kondisi bapak ini sering saya ceritakan ke orang-orang agar orang lain itu tenang belajar. Bisa jadi Allah memasukkan surga bapak itu salah satunya ada jasa bapak yang semangat, yang istiqomah, yang bertahan untuk belajar. Ya, gara-gara bapak, ngeliat bapak. Karena sesungguhnya Allah berikan kemenangan itu pada orang-orang yang memiliki daya tahan yang kuat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, karenanya mesti kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah mensyariatkan kita berpuasa agar kita memiliki kekuatan yang hebat, yaitu apa? Daya tahan yang bagus. Salat serta salam tercurah kepada junjungan yang besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Ada sebuah hadis yang bunyinya rogima anfu rajulin. Kalau diterjemahkan tuh rogima itu artinya bisa, buruklah. Anfu itu hidung, buruklah hidung seseorang. Maksudnya apa? Celakalah seseorang. Kalau hidungnya ada buruk susah. Orang Arab nih main Indonesia jarang-jarang mau bawa orang Indonesia. Kenapa? Hidungnya gak mancung. Apalagi zaman sekarang hidung bermasalah nggak bisa nyium. Ya, udah OTG nggak bisa nyium. Istri saya ini nggak bisa nyium apa seminggu. Diem, jangan banyak ngomong, udah di rumah aja. Karena banyak orang datang ke rumah, tenang aja. Hidung nggak bisa nyium aja. No, orang-orang dulu tangannya pada putus berperang, nyantai-nyantai aja. Kamu hidung nggak bisa nyium doang, begitu ya. Karena saya suruh bawa tenang. Nah, kalimatnya rogimaan furojulin, buruklah keadaan seorang, dikonotasikan dengan hidung. Kenapa? Jikalau namaku dzikrosmi, disebut namaku kata Rasulullah SAW, kemudian dia tidak menyebut namaku, tidak bersolawat kepadaku, falam yusolli. Karenanya pada kesempatan kali ini perbanyaklah salat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli sallim kali. Bapak Ibu sekalian, ketika diminta saya ceramah apa ya, udahlah saya ngulang yang kemarin aja dah di Darul Ulum. Kemarin itu tiba saya diminta untuk mengisi keistimewaan ibadah di bulan Ramadan. Kita bahas dari bahasa istimewa. Kalau bahasanya tukang martabak telur, ya martabak istimewa itu yang bagaimana? Yang spesial. Apa bedanya? Telurnya banyak. Telurnya banyak. Saya melihat dari sini luar biasa. Seseorang itu dianggap istimewa kalau orang ini melakukan amal solihnya banyak. Coba dilihat di Al-Quran itu disebutkan wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya semua manusia itu rugi, illa kecuali siapa? Amanu, orang beriman. Yang kedua siapa? Wa amilus salihat. Kalimatnya bukan salihah, beramal solih satu kali doang. Salihat jamak, mesti banyak. Kalau mau istimewa bulan Ramadan ini, banyak-banyak melakukan amal solih. Itu kata tukang martabak, ya kan? Standarnya begitu. Apalagi di depan Allah. Kenapa? Kita nggak tahu kalau kita melakukan amal solih cuma sedikit, bisa jadi yang sedikit nggak ada bapaknya. Kali aja di antar sekian banyak yang ada beberapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada amal sunnah, nggak hanya wajib. Ya. Yang kedua, kalau ditilik tadi ditilik dari tukang martabak. Sekarang apa keistimewaan itu bagaimana dilihat? Kalau kita punya anak atau misalkan di dalam sebuah perkumpulan, anggaplah saya sebutkan saja
Kalau di Al-Quran itu disebutkan salah satunya inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jumlah hitungan bulan itu ada 12. Ya. 4 diantaranya adalah bulan haram. Kira-kira di Al-Quran 4 bulan haram itu disebutkan enggak? Tidak. Cuman 1 dari 12 bulan yang namanya disebutkan. Kalau seandainya disebutkan di sini seluruh jamaah masjid masuk surga, terutama Baitur Rahim. Khusus enggak berarti? Istimewa enggak? Disebutkan lagi di sini misalkan terutama si A misalkan. A yang duduk di sini katanya. Ya. Itu istimewa, berarti disebut satu-satunya. Sekarang bagaimana agar kita disebut memiliki istimewaan? Anak itu akan cemburu ketika dia nggak pernah disebut. Ya, kenapa? Karena dianggap tidak memiliki keistimewaan. Makanya kalau dititik dari ini, bagaimana agar ibadah atau Ramadan kita istimewa? Kita lihat di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salah satunya adalah majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna. Tidaklah berkumpul salah satu kaum di salah satu rumah Allah SWT yatluna kitaballah, baca Quran, wa yatadarasuna, kemudian dia mendarasnya, illa nazalat alaihimus sakinah. Allah itu enggak akan memberikan apa-apa kecuali nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan ketenangan. Orang kalau enggak tenang, penyakitan, yang kena corona, ya, ketika kena dianggap positif atau reaktif, galaunya bukan main, apa yang terjadi? Makin parah, makin drop. Coba benar nggak ini? Coba kita lihat di dalam Al-Quran, di dalam kisah Nabi. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya menerima wahyu pertama kali, apa reaksi tubuhnya? Menggigil. Kenapa reaksi tubuhnya menggigil? Karena takut yang datang itulah jin. Ya. Beliau khawatir. Makanya akhirnya apa? Istrinya menangkannya dengan menipu dengan selimut. Gak mungkin kamu kemasukan jin. Gak mungkin kamu, di zaman dulu kan ya banyak sihir. Gak mungkin, karena kamu senantiasa menyambung silaturahim, berbuat baik, bersedekah dan sebagainya. Gak mungkin. Kemudian istri beliau tercinta mendatangi pamannya Waraqah bin Naufal. Hadza huwa namus, ini adalah namus Nabi. Nah, ini luar biasa. Artinya apa? Ketika ada kegalauan, Rasulullah menggigil luar biasa. Sama seperti ketika Nabi Muhammad SAW lama enggak mendapatkan wahyu, sedih, galau luar biasa, sehingga akhirnya orang kafir ngatain. Maka turunlah surah Ad-Duha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Makanya kalau mau tenang, jauh dari penyakit, ngumpul di masjid, ngaji, kemudian deres Al-Quran. Itu kata Allah, kata Rasulullah SAW, dapat itu yang pertama. Yang kedua spesialnya lagi, habis martabak biasa apa? Naik sedikit ya, yaitu wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan rahmat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ini rahmatnya itu bukan cuma buat dia. Yang namanya ghasyi itu sampai luber, orang yang di sekelilingnya akan mendapatkan rahmat pula. Ya. Kemudian yang ketiga, wa haffathumul malaikah. Malaikatnya akan mengelilingi kita, udah dijaga. Seolah-olah membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaganya. Maka ketika orang bersama Al-Quran, Allah jaga dengan mengirim malaikat untuk menjaga orang-orang yang menjaga Al-Quran.
Kemudian yang paling istimewa adalah wa dzakarahumullah fi man indah. Namanya disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini nggak ada yang disebut sama presiden. Ya. Atau sama siapa yang dikagumi oleh antum. Antum punya ustadz yang luar biasa misalkan, disebut. Undanglah Ustaz Somad. Ini duplikatnya aja, kurusnya gitu ya. KW. Ya, itu disebut nama antum saja itu sebuah hal yang istimewa, dikenal sama orang solih. Apalagi yang menyebut Allah, itu istimewanya. Maka kalau antum ingin beristimewa di bulan Ramadan ini, yang tadi disebutkan, pertama banyak beramal solih, yang kedua adalah banyak baca Quran. Ya, ingatkah doa yang tidak pernah kita lepas selesai sholat? Atau ketika haji, tawaf itu ada satu doa, bahkan di Al-Quran diabadikan. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Rabb, kami mohon kepadamu agar engkau memberikan kami al-hasanah. Kita minta sama Allah al-hasanah. Bagaimana kita mendapatkan hasanah di dunia maupun di akhirat? Kata Rasulullah gampang. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang baca Al-Quran satu huruf aja, maka baginya hasanah. Sama kalimat yang sama-sama hasanah. Ngapain ninggalin tilawah Quran? Ngapain meninggalkan kebersamaan dengan Quran? Karena itu perbanyak, perbaiki kebersamaan kita dengan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang istimewa. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.